Ketika wanita itu hendak mengambil makanan, ketua tim tiba-tiba menarik piring tersebut. Saat gilirannya tiba, yang tersisa hanyalah sisa makanan. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi akhirnya memilih diam. Setelah makan malam, ia pulang sendirian. Saat berjalan di lorong, aroma masakan dari apartemen tetangganya tercium. Nafsu makannya langsung bangkit, tetapi ia menahannya. Ia tidak ingin merepotkan siapapun. Baru saja ia masuk ke dalam apartemennya, bel pintu berbunyi. Ternyata itu tetangganya. Aku tidak sengaja memasak terlalu banyak, katanya sambil tersenyum malu. Mau makan bersama? Wanita itu ragu sejenak, lalu mengangguk. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, makan malam tidak terasa sepi. Melihatnya menghabiskan makanan, mata tetangganya sedikit berkaca-kaca. Sejak saat itu tetangganya mulai membuatkan bekal makan siang untuknya. Wanita itu mencoba menolak karena malu, tetapi tetangganya hanya tertawa pelan. Aku selalu ingin punya seseorang untuk berbagi makanan, katanya. Dan aku berharap itu kamu. Keesokan harinya saat membuka kotak makan siang, ia melihat nasi kepal berbentuk beruang yang sangat lucu. Ia hampir tidak tega memakannya, tetapi ia tidak ingin mengecewakannya, jadi ia tetap memakannya. Untuk membalas kebaikan itu, ia mengajak tetangganya pergi di akhir pekan. Tetangganya dengan senang hati setuju, tetapi pada hari yang ditentukan ia tidak datang. Wanita itu menunggu, merasakan kekosongan perlahan muncul di hatinya. Belakangan ia mengetahui kebenarannya. Tetangganya tiba-tiba jatuh sakit dan terlalu lemah untuk bangun dari tempat tidur. Tanpa ragu, ia segera datang membawa buah dan obat. Melihat tetangganya bahkan kesulitan untuk duduk, ia langsung memasak semangkuk udon untuknya. Saat ia menyampirkan mantel di bahunya sebelum pergi, jarak mereka begitu dekat hingga ia bisa mendengar napasnya. Tanpa disadari, ia mulai tidak bisa berhenti memikirkan tetangganya. Suatu hari, ia melihat selebaran tentang sebuah kebun tempat pengunjung bisa memanen sayuran segar. Dengan keberanian yang ia kumpulkan, ia mengajak tetangganya pergi bersama. Tetangganya melihat harapan di matanya dan tersenyum. Tentu saja, dengan perasaan lega, ia pulang dan merencanakan perjalanan itu dengan penuh semangat. Bahkan mencatat restoran yang ingin mereka coba. Kemudian tetangganya mengirim pesan. Aku ingin membawa bekal buatan sendiri hari itu. Tanpa ragu, ia setuju. Di ladang lobak, ia menarik dengan kuat hingga terjatuh ke belakang.